akun channel Om Jody, channel motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa. Ini kali beta sama-sama dengan satu lagi orang biasa yang luar biasa, ketong akan bercerita berbagai pengalaman, motivasi dan inspirasi. Karena itu ketong langsung saja kasih kesempatan beliau perkenalkan diri. Silakan kakak. Baik, Shalom, selamat bertemu bersama Om Jody Channel. Siap. Terima kasih kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi cerita bersama Om Jody Channel. Siap. Nama saya Julius Nuban. Saya asal desa Kotolin, dan di Kotolin saya sebagai sekretaris desa di desa Kotolin. Mungkin ini sekilas perkenalan dari saya. Siap, Bra. Sekilas info dari beliau ya. Jadi enaknya dipanggil Pak Lius. Iya, Om Lius. Om Lius. Oh, ini karena Om Jody Channel atau jika dulu Om semua nih. Oke kawan-kawan, yang menarik dari beta kawan ini Om Julius Nuban. Bapak tua ini berkecimpung di pemerintah desa, tapi begitu mencintai dunia pendidikan. Betul ya kakak? Iya, betul sekali. Begitu mencintai dunia pendidikan, dulu sempat kuliah di mana? Di UKSW ya? Iya. UKSW bagian pendidikan juga, dan Bapak mengaplikasikan itu ilmu di kehidupan nyata. Iya. Siap ya. Jadi kawan-kawan, Bapak tua nih omong pendek, Bapak tuh bangun sekolah ada 5 sekolah. Ya tentunya bukan Bapak tua sendiri yang bangun, tapi kontribusi dari Bapak tua punya pribadi ada di itu 5 sekolah. Karena itu kakak cerita ke sekotong dulu, dia cerita ke mana sampai bisa bangun untuk sekolah-sekolah, dan sebut sekolah bernama sekolah mana-mana. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa sebetulnya bukan membangun sekolah, tapi menjadi perintis dan mendukung kegiatan pembangunan. Dan terus terang yang membuat saya tergerak sampai harus mendukung pendidikan adalah keadaan di kampung kami. Jadi saya terpanggil untuk Kotolin pada umumnya. Jadi Kotolin itu ada 8 desa, dan karena itu saya memang terpanggil untuk kampung Kotolin, kecamatan Kotolin itu. Sehingga pada tahun 2003 saya bersama beberapa tokoh hebat, dan di Kotolin ada Bapak Arnolus Alumpa yang sudah meninggal. Beliau sebetulnya orang sederhana tapi punya visi yang cukup besar untuk dunia pendidikan, dan dari situ beliau memperkenalkan kepada kami pendidikan luar sekolah, termasuk di dalamnya itu ada SMP terbuka. Jadi cikal bakal SMP Negeri Kotolin itu SMP terbuka. Iya. Dan ketika kami saling mendukung untuk memulai dari SMP terbuka, dan pada akhirnya hari demi hari kami berjuang sampai pada tahun 2015 kalau tidak salah itu SMP Negeri Kotolin di SK-kan menjadi, tadinya SMP terbuka, di SK-kan menjadi SMP Negeri Kotolin. Siap. Karena sampai kakak dong kepingin untuk bikin SMP di Kotolin. Kira-kira yang mendasar tuh apa sampai kakak dong kepingin buat? Sebetulnya sudah ada SMP di Kotolin, SMP Karya Kotolin yang berdiri tahun 80-an. Tetapi Kotolin itu memang terlalu banyak orang yang harus kita motivasi untuk dia bisa setelah tamat
SD minimal dia tambah satu anak tangga. Ya. Minimal SMP juga baik. Saat itu memang banyak orang yang setelah tamat sekolah itu tidak punya minat untuk melanjutkan. Nah, dengan adanya satu dua SMP, Iya. minimal mereka bersaing, dan itu juga menjadi umpan balik bagi masyarakat untuk kalau tidak mau sekolah di sini masih ada di sana. Ada pilihan. Ada pilihan. Jason makan kosong. Ya, sama. Jadi jarak dari SMP 1 ke SMP 1 itu dekat atau jauh, Kak? Dekat sekali. Dekat sekali. Mau dibilang saat itu mau sampai 100 meter juga tidak. Oh, berdekat ya? Yang saat kami masih mulai dengan SMP Santap, Santap lagi terbuka. Itu dekat sekali. Kami SMP terbuka di kantor desa, kemudian SMP Karya itu mungkin sekitar 80 sampai 90 meter dari kami. Dan saya secara pribadi saya juga mengajar di SMP Karya, juga mengajar di SMP terbuka. Oh, jadi baku dukung ya? Dukung. Jadi kakak mengajar apa ini? Maklum di kampung tiada rotan akar pun jadi. Tapi ini akar keras sih. Jadi waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi nanti kalau umpamanya ada kosong matematika atau bidang apa saja yang kebetulan kosong, saya bisa membantu. Tetapi lebih banyak saya di bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi itu saat saya di SMP Kari juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di SMP terbuka juga demikian. Siap, Sekarang tenaga guru berapa banyak kakak di sekolah? Sekarang cukup banyak, belasan atau sampai ya kurang lebih dekat 20. Dekat 20. Yang PNS berapa banyak? PNS di SMP Negeri Kotolim itu ya 10 ada? Tidak sampai. Kita 7-8 ya? itu Kebanyakan? honor, ada yang istilah sekarang ada P3K P3K. Sekarang ada itu. Jadi itu saya sudah tidak begitu tahu ada berapa banyak guru karena memang karena kesibukan di pemerintahan saya tidak begitu dekat dengan SMP negerinya dekat rumahnya, tetapi tidak selalu ke sana. Jadi selalu ada guru baru, tapi mereka belum sampai 20. Jadi statusnya negeri. Mantap sudah. Kakak, dulu waktu bangun itu kendala-kendala apa sah? Kalau awal kita mulai dengan nama SMP terbuka, itu istilah terbuka itu jadi olok-olokan. Iya. Ada SMP terbuka, tahu ini kan? Jadi karena pelintir begitu kan? Karena pleset. Itu sudah. Banyak orang yang melihat kita kira-kira bisa tidak, artinya melihat sejauh mana kita bekerja. Banyak orang melihat hasil, tapi puji Tuhan memang perjuangan itu ya tidak menipu ketong. Pada akhirnya juga ada hasil yang sementara dinikmati oleh banyak orang. Jadi banyak sekali kendala yang kita hadapi karena kita istilahnya dianggap mengganggu SMP Karya yang ada di situ. Padahal bagi saya kami tidak mengganggu, memperkaya. Kita kan mau memperkenalkan ke masyarakat. Tujuan kita mau menghimbau dalam bentuk kerja nyata, tidak hanya bicara, tapi kita menghimbau harus adakan lembaga baru untuk silakan. Ya tadi kakak bilang silakan memilih. Kalau tidak makan bose, ada juga jalur tengah. Jadi otomatis kualitas nanti naik kan kita basahin positif. Nah, sekolah pendukung, SD pendukung berapa banyak kakak di situ? Kalau sebelum ada SMP yang lain yang ada di beberapa tahun kemudian, itu ada 10 SD pendukung. 10 SD? Di Kecamatan Kotolim, beberapa desa. Oh, berarti
anak sekolah yang daftar di SMP pasti full. Iya pasti full. Pasti full. Dan dengan keterbatasan ruang kelas dan sebagainya dari SMPK ya tidak mungkin menampung sekian siswa yang kalau memang mereka mau melihat faktor jarak dan sebagainya. Kalau datang semua kan tidak bisa tampung. Jadi menjawab kebutuhan ini. Menjawab kebutuhan. Mantap. Sekalipun kita dinilai bahwa mungkin mau bersaing dan sebagainya, mau menjatuhkan, tapi tidak. Kita sampai sekarang juga tidak ada apa-apa. Dan dua lembaga itu berjalan bergandengan, kemudian juga masing-masing semua dapat siswa setiap tahun. Dengan sendirinya desa mulai berkembang ya kakak? Desa berkembang. Jadi dua SMP itu ada di satu desa. Ada di satu desa. Desa Katolik. Siap ya. Jadi waktu itu kakak sebelum waktu rintis itu sekolah kan dana bos belum ada toh? Betul. Itu kakak rumah rayap ke mana? Itu saat itu tadi saya bilang Bapak Arnolus Alumpa itu orang hebat. Ya. Karena supaya kita bisa tidak tergantung pada siswa dan sebagainya, itu kami diperkenalkan paket, ada KF, paket A, paket B, paket C. Itu kan ada dia punya dana khusus yang disiapkan oleh dinas. Jadi kita dapat dari sana. Jadi sebetulnya SMP terbuka itu memang ya dananya sulit, tetapi kami semangat karena memang di samping tangan kanan tapi tangan kiri ada dapat. Nah justru tangan kiri yang memperkayaannya mau dibilang sangat menunjang kami punya aktivitas. Jadi sekalipun kami tidak dapat dari SMP terbuka, tetapi dari KF paket AB dan paket C ada khusus komputer yang saya bangun juga di sana. Jadi kita tidak merasa tidak merasa terbebani bisa kerja tetap tidak terbebani. Kita semangat karena memang luar biasa apa yang kita bisa buat sekalipun yang penuh tantangan. Tapi sekarang kalau lihat sudah ada hasil kita bangga sendiri. Senyum sendiri. Karena perjuangan berhasil ya kakak. Tadi bilang ada apa lab komputer? Bahasa Inggris. Lab bahasa Inggris. Itu mau dari mana ya? Dulu kita dapat izin dari dinas PPO dulu di skill PPO. Kebetulan saya bukan jurusan bahasa Inggris, tapi saya kan mengajar bahasa Inggris. Nah, ada rotan akar pun jadi. Tapi ini akar asam ini. Supaya bisa menjawab kebutuhan di sana, ya sudah kita semacam ada kursus yang kalau omong kursus malu, karena tidak jelas. Tetapi begitu kita memperkenalkan ya sifatnya membagi pengalaman yang sangat dasar sekali. Tetapi ternyata dari pemerintah daerah melihat itu dan kita didanai dengan sejumlah anggaran yang mendukung kegiatan itu. Jadi memang dia tidak terlalu lama, mungkin hanya 1 tahun lebih kita sudah tunggu di SOE, kita sama-sama di Salatiga. Dan karena itu kita memang sambil berlanjut kan. Jadi itu pernah ada izinnya juga pernah saya kantongi, tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi karena masanya sudah. Jadi kakak ada 5 sekolah yang kakak partisipasi di situ, dukungan tenaga luar maupun tenaga dalam. Selain SMP ini yang 4 itu mana-mana ya kakak? Selain SMP Negeri Kota Ulin, terus pada tahun 97 kita mulai merintis lagi SMP Satat Nuluna. Saat itu kakak saya. Sekarang sudah jadi negeri kan? Iya negeri tapi masih Satat. Gedung suara kan? Saat itu langsung ada gedung. Woi luar biasa. Jadi ketika memang ini faktor kebutuhan, desa itu sangat terpencil jauh dari Kota Ulin. Ada 1 sekolah pendukung, siswanya cukup banyak. Nah di situ kebutuhan mereka untuk menikmati jenjang pendidikan
khususnya itu kan sangat tinggi, tetapi jaraknya output dari SD itu tidak bisa lanjut. Jadi mendekatkan sekolah ke Mendekatkan pelayanan ke desa. Siap, Bang. Tapi ceritanya kemana sampai kakak sudah urus kot olin, urus sampai di Nualu, nanti itu ceritanya kemana? Kalau kot olin itu sebetulnya Ya, 8 desa. 8 desa. Kalau berbicara kot olin bukan desa kot olinnya, tapi Kecamatan. kecamatan Siap. kot olin, dan dulu 8 desa itu dari satu desa. Jadi Nualu nanti ini di dalam kecamatan Kot Kot Olin. olin, dan dulunya Ya. dari desa kot olin. Berarti kakak Supema ini antar desa ini. Kalau pemain desa tidak juga, Ya. tapi kebetulan saat itu ada kakak saya kepala sekolah di sana. Iya. Nah, kakak kepala sekolah di sana ya mulai kita kalau merintis sesuatu itu kan orang pada umumnya melihat, Iya. menonton, melihat sejauh mana kemampuan kita. Jadi kosong deh. Jadi kosong. Iya, biasa begitu ya. Nah, karena menonton ya apa salahnya kalau saya sebagai ayah mendukung. Siap. Mengajar dengan sedikit ilmu yang saya miliki, saya juga mau berbagi dengan anak-anak kecil. Siap. Toh mereka tidak akan melihat saya kalau salah. Iya. Kan masih. Jadi akhirnya saya mengajar di sana. Tapi waktu itu kita sudah Sekarang masih mengajar? Sekarang saya tidak. Sudah. Jadi setelah itu sekolah di mana lagi? Setelah itu sekolah, Nualuna? saya dengan ada satu orang hebat yang lain Iya. dan beberapa tokoh penunjang, Iya. kami merintis lagi SMP Negeri OBB. OBB. Itu Kecamatan Kot Olin juga. Iya. desa tetangga. Iya, iya. SMP Negeri OBB. Waktu itu saya dengan Pak Valentinus Atawolo, Orang Flores. dari mana ya? Terus selama ini sudah ada di Kot Olin. Iya. Kepala sekolah SMP SD negeri ini Taruh Sapi, kemudian dipindahkan ke negeri OBB. Iya. Di sana kami sama-sama melihat kebutuhan di masyarakat. Itu SMP juga. SMP. Oke. SMP dan SMP waktu itu kita rintis, tidak tahu nanti mau jadi negeri atau swasta, Iya, tapi kita iya. mau rintis. Penting ada sekolah. Yang penting ada sekolah, menjawab kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya pemerintah juga melihat itu upaya kita, dan ya perjuangan akhirnya diberikan SK SMP Negeri OBB. Wah, keren. 2 sekolah terakhir. Sementara yang terakhir itu di tahun 2017, Iya. itu kebetulan dalam rumah ada 2 anak saya yang sama-sama butuh Iya. Butuh apa nih? butuh pendidikan. Iya, iya. Yang pertama itu anak angkat saya, kebetulan dia sudah tahun itu tamat SMP dan mau masuk SMA. Iya. Kalau saya mau lepas ke kota, saya rugi. Betul. Dan kita sudah capek-capek, dia sudah besar, terus kita lepas lagi ke kota kan, Betul. kita mau suruh siapa juga coba. Iya. Dan biaya tambah mahal ya? Tambah mahal, dia pasti terpengaruh Iya. oleh lingkungan yang mungkin tidak mendukung dan sebagainya. Jadi dengan demikian saya terinovasi untuk bagaimana kalau saya rintis SMA. Sebelumnya juga kami sudah coba rintis 3 kali. 3 kali. Coba 3 kali. Tetapi melihat mungkin entah faktor apa ya, jadi akhirnya gagal di tengah jalan. Bersama itu almarhum Arnulus Alumpah itu, kami 2 kali. Terus kami juga bercoba jalan 1 kali dengan orang hebat yang lainnya dari tapi gagal. Nah, melihat 2-3 kali gagal, saya sudah tahu kenapa sampai gagal. Saat itu saya sudah tahu. Nah, ternyata orang tua di sana kalau pikir SMA itu gratis, jadi tidak menunjang. Nah, bagaimana guru bisa mengajar kalau guru saja harus setengah mati? Tapi anehnya kalau kasih depo anak datang di Soe atau di Kupang, dia mau bayar. Nah ini di kampung Sudeka-deka sudah mau. sama.
Nah 3 kali. Jadi bayar nih, kita meluruskan bayar ini uang apa? Uang mau dibilang uang komite juga belum jelas. Ya. Intinya bahwa kami ada sepakat untuk semacam kita tunjang. Oh, karena baru bangun ini, dana bos belum ada. Belum ada. Oh ya, siap. Nah karena itu ketika saya berusaha untuk mencoba lagi, saya sudah tahu hari masalah apa sampai digagal. Oh. Saya sudah tahu. Masalah paling utama adalah faktor uang. Nah berarti saya harus siap saku. Oh begitu. Harus siap saku karena Jadi kita rogo saku juga. bukan rogo juga. Itu lalu sumbernya. lalu Itu sumbernya. Sumber. Nah, jadi Kakak urus begitu seru gitu. kalau Atau dapat kembali? kalau merasa rugi atau mencari untung, sebetulnya kita tidak pernah pikir itu karena yang kita lihat saat itu adalah kebutuhan. Keren. Jadi toh sampai sekarang kita memang habis-habisan. Kalau kita mau sebut nilai juga kasihan. Nah, tapi kita memang habis-habisan karena harus rogo saku bayar adik-adik yang mengajar. Terus harus namanya kita yang merintis, otomatis melobi ke sana ke sini kan pasti ada pengeluaran. Dan kalau ada tamu datang untuk menunjuk potong, ya tentunya orang Timur dengan adatnya yang cukup kental, kita tidak mungkin nonton, tidak mungkin rapat lalu sebentar orang tua belum siap lalu kita bilang tidak mungkin, harus roboh. Sebentar mau apa bagaimana itu urusan belakang, yang penting selamat dulu di depan. Jadi kawan-kawan, yang unik dari Om Julius ini, ketika dong mulai berusaha untuk bikin sekolah, rogo saku dalam-dalam, berdarah-darah, dan ketika itu sekolah sudah jadi, ada kepala sekolah, ada guru-guru PNS di situ, ada kepuasan tersendiri yang dong rasa. Walaupun dong sudah di dalam situ untuk merasakan dia punya manisnya, itu luar biasa. Satu kesepakatan kita sejak awal saya dengan kepala desa. Kebetulan waktu itu saya ajak kepala desa untuk kami mencoba memulai. Kepala desa bilang ini orang-orang yang selama ini hidup di pendidikan saja tidak berani, apalagi kita. Kalau Busu biasa mengajar, katakan saya, terus saya sempat bilang, Bapak, kita bukan masalah mau mengajar apa-apa, tapi kita mau bangun SMA supaya tambah satu warna lagi di ketemu kamu. Nah ini yang akhirnya sempat buat kepala desa itu semangat. Karena bukan masalah kita mau jadi apa, bukan menguasai, bukan masalah kita menguasai, tidak, tapi membangun desa. Kebutuhan. Dan awal-awal banyak tokoh-tokoh yang kita anggap mereka mampu karena mereka punya kedekatan dan bahkan punya kuasa, tetapi tidak berani. Kami saat aja untuk kita mulai menonton. Ketika itu sekolah sudah jalan, lalu mereka berusaha supaya pindahkan itu sekolah dari desa Kotolin ke desa ini. Dan ada saya untuk rapat ini, saya bilang silakan rapat dan silakan tentukan sendiri mau negeri, mau apa, mau SMK atau apa. Ini kami sudah jalan, jadi biarlah kami jalan. Mau nanti gagal atau bagaimana kami tidak tahu, tapi sudah terlambat jalan. Jadi saat itu saya sosialisasi satu hari, saya keliling 8 desa untuk memperkenalkan niat saya untuk dirikan sekolah. Itu saya keliling 8 desa. Ada yang saat itu secara spontan langsung mendukung, kumpulkan orang tua dan tanda tangani surat dukungan. Tetapi ada yang melihat Kotong dengan ekor mata, lu pendatang saja. Ada. Dan terakhir sampai jam-jam 3 saya kembali karena saya kan anak ada dapat effort juga. Jadi saya harus ikut. Nah, ketika minta waktu dari kepala sekolah untuk sosialisasi, ada yang semacam kan 3 kali gagal. Jadi pesimis begitu. Lalu yang sampai kali yang keempat kami tiku-tiku dong. Orang tua kan 3 pengalaman baik masalah. Jadi mau bilang percaya dan tidak, tetapi puji Tuhan ada 24 siswa yang sempat datang.
setelah saya sosialisasi sendiri, bergerak saat itu sendiri, Oh, sosialisasi, atur terus bisa. ketika sosialisasi dan ternyata ada habis sosialisasi langsung bentuk tim, yang tunjuk ini tolong terima. Saya kebetulan dengan kepala sekolah SMP guru-guru itu baik, SMP negeri itu baik, jadi mereka dukung sebagai guru. Jadi yang penanggung jawab itu kepala SMP Negeri Kotolin dan SMP Karya Kotolin. Dua-dua kami nate pokok mama di sana, silahkan dia mau baik atau tidak. Urusan belajar mengajar ada di belakang. Urusan dia punya keberlanjutan, artinya dia mau hidup atau tidak, itu ada di kami. Jadi saya dan Bapak Desa dengan beberapa tokoh yang menunjang kami punya satu komitmen seperti itu. Nah itu sudah pada 24 siswa. Kami mulai dengan banyak strategi, banyak pengorbanan, perjuangan. Akhirnya 2018 bulan November kami dapat ujian nasional dari dinas PK provinsi. Sukses ya? Sukses. Keren. Nah itu karena ya awalnya itu tadi saya punya anak, saya mau ke sekolah di mana? Lebih baik coba banyak sekolah. Terus yang terakhir, sudah 4. Nah ini TK. Iya. Tahu. Kebetulan anak saya ada 4, itu yang bungsu. Iya. Nah, tahu kenapa? Biasa bungsu ini kayak kita merasa agak sedikit beda. Jadi saya punya satu komitmen dalam diri bahwa saya tidak akan sekolah ini anak di PAUD yang lain kecuali di PAUD yang saya harus masuk. Jadi artinya seperti ada satu janji dalam diri. Itu sebelum bikin ini Pak? Sebelum. Oh keren. Saya sudah, kalau dia punya. Dan terwujud kok? Terwujud. Enak. Dan itu saat saya mulai jalan dengan ada 1-2 orang yang kebetulan tamat SMP tapi saya bilang mengajar. Terus mereka mengajar, terus lama-lama kebetulan ada kenal satu yayasan yang sangat luar biasa. Yayasan itu Yayasan Tangan Pengharapan. Oh iya, kita pernah dengar. Iya betul. Tangan Pengharapan. Itu yayasan punya visi yang besar. Dan saat itu saya cerita kalau saya sedang memantaukan SMA. Saya mohon dukungan dari yayasan waktu itu. Di Kupang. Kebetulan saya ada kegiatan di Kupang, saya ikut dan saya lihat yayasan ini juga bergerak di pendidikan. Maka saya coba bangun komunikasi dengan pihak yayasan dan mereka bilang coba maju terus kita nanti utus tim di sana. Jadi ketika orang yayasan ke Kotolin tidak melihat SMA spesifik ke PAUD, maka kami bangun satu kesepakatan bersama. Akhirnya kami bangun PAUD. Jadi saya didukung oleh yayasan. Saya sebagai pengelola, penanggung jawab. Kemudian beliau dong melihat kami dengan berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan guru. Termasuk guru-guru juga kirim dari luar. Tapi waktu itu kami mulai dari guru-guru lokal. Ada 1 orang yang cukup berjuang bersama saya dan pada akhirnya dapat guru dari yayasan sampai sekarang. Sampai sekarang ada guru yayasan 2, guru lokal 2, sama-sama sarjana. Dan saya punya PAUD itu jalan setiap hari. Setiap hari. Yang unik dari PAUD adalah waktu membangun. Sepakat untuk membangun. Terus ada siswa, tidak ada gedung, kita pinjam ini orang penguruan, salah satu kamar. Kemudian kamar apa nih, orang rumah? Orang rumah. Oh iya. Ada 40 orang siswa, tapi kamar kecil, kecil sekali. Kalau 1,5. Kami rapat sepakat untuk saya pengadaan bahan, bangun 5x7. Nanti orang tua bantu untuk dirikan. Sehingga kan saya tidak punya kemampuan tukang. Nah saat sepakat Tuhan kirim ketua yayasan di Kotolin. Kita sudah sepakat untuk bangun 5x7. Atapnya bukan seng tapi dari daun. Bangunan 5x7 itu ada. Ketika kami sepakat, mungkin 1-2
minggu kemudian dari ketua yayasan kunjung ke Pak Olin, dan di sana memang melihat keadaan kami khususnya anak-anak sangat peduli. Terakhir ibu ketuanya Ibu Heni Kristianus, beliau langsung tersentuh ingin membantu. Jadi suruh buat rap supaya kirim bahan bangunannya, bahan-bahan toko, sementara kayu, batu dan sebagainya, pasir itu urus sendiri orang swadaya lokal. Sepakat begitu dengan orang tua. Giliran saat membangun orang tua tidak ada. Nah saya sudah malu, bahan sudah turun. Nah nanti rusak juga semen. Jadi terakhir saya gerakan beberapa orang tua yang dukung. Tapi karena mungkin kesibukan, jadi datang tapi hilang, datang hilang. Terakhir saya mulai satu-satunya pilihan saya harus belajar Tuhan. Jadi yang sempat dikerjakan itu fondasi saja. Untuk lanjut pasang batu itu saya paksa diri untuk bisa pasang. Dari tidak pernah harus berani jalan karena sudah malu. Jadi jalan? Saya jalan. Saya mulai pasang. Jadi teman curhat saya itu HP. Bagaimana kada lo? Bagaimana pasang? Sehingga memang temboknya begini-begini. Tidak pernah lurus. Ada tukang yang kebetulan lewat, saya bilang coba lihat ini kan mana? Aman itu nanti plester makan buang. Jadi saya buat di situ plester makan buang. Plester makan buang. Ini cukup tinggi karena memang ada waktu itu bantuannya harus 5 kali 18. Tapi karena yang hitung bahan saya yang tidak punya dasar tukang, tidak tahu yang teknis model apa. Jadi ya saya karang-karang. Terakhir begitu bahan turun kurang, harus saya kurang 518 langsung jadi. Nah sudah, saya harus berpikir bagaimana supaya bahan yang ada bisa ada satu bangunan, jangan tambah bahan. Jadi saya mulai bergerak, saya mulai tukang. Kalau suruh orang lain tentunya bayar. Otomatis bagaimana ada duit dari mana, harus sepakat tukang itu tanggungan kami. Jadi makanya saya harus belajar tukang. Jadi dibantu oleh berapa banyak bapak-bapak? Kalau mau sebut jumlahnya sulit karena hari ini datang, besok orang lain yang datang, tapi tidak banyak. Siapa yang mungkin kebetulan kasihan dia datang. Tapi yang datang bukan tukang, yang datang paling bantu campur. Di situ saya gerakan anak-anak saya, 2 orang, anak pertama dengan anak yang saya angkat tadi, dengan saya punya istri, harus tukang, harus bantu. Jadi banting batako sendiri, terus campur, itu juga campur, harus campur karena bagaimana saya ada di atas campur. Yang unik orang tua datang antar anak di sekolah, kan sudah satu ruangan sudah jadi. Datang anak-anak di sekolah, tapi nonton itu skop. Aduh, unik. Memang awalnya orang tidak jadi biasanya yang kita lihat orang itu lebih suka melihat, menonton jauh lebih bagus. Tergerak untuk melakukan sulit. Tapi itu sudah manusia yang ketika baru, jadi mungkin karena terbiasa dengan uang. Ketika tidak ada uang mereka mulai curiga. Sekalipun sepakat sendiri, tapi ketika tidak ada uang mereka tidak bekerja. Dan karena punya semangat, saya bilang istri dan anak, untuk hal lain kita tidak bisa paksakan ke orang. Jadi perjuangan sampai selesai. Ini bangun sampai selesai. Keren. 4 ruangan, nanti suatu ketika nanti lihat di sana 4 ruangan sampai selesai. Termasuk keramik saya buat sendiri, pasang sendiri. Teman guru saya itu. Jadi kakak nih tutur yang dayang betul-betul. Bapak tua bukan saja niat untuk bangun sekolah, tapi berdarah-darah bangun sekolah. Keren. Itu nilai tambah kakak. Yang terakhir, kakak tolong kasih tips-tips buat kawan-kawan yang nonton. Pasti ada orang-orang biasa yang luar biasa model ke kakak, yang sementara pikir keras ini karena mau bangun satu sekolah di Depok. Kakak kasih tips dan semangat buat dia supaya
caranya kemana supaya bisa tembus. Baik. Oke, saudara-saudaraku yang punya tekad, punya Mimpi semangat, punya mimpi yang besar, tetapi mungkin sementara perjuangkan mimpinya, saya mungkin dengan rendah hati saya mau menyampaikan beberapa tips. Yang pertama, itu tergerak dari cintai kampung dan anak-anak di kampung itu. Itu cinta itu dasar dan cinta itu kekuatan. Keren. Yang kedua, ketika cinta pasti kita mau bergerak. Nah, ketika bergerak jangan lihat siapa, bergerak dulu, siapanya akan datang. Orang akan datang ketika kita bergerak. Jangan yang ketiga, jangan mau bergerak dengan nilai yang besar. Bergerak dengan apa yang kita miliki. Maka yang kecil itu jangan heran kalau hari demi hari dia akan besar. Keren. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan takut jika orang lain omong. Artinya bahwa kita seperti olok, jangan takut. Tapi itu menjadi pemicu semangat. Karena ketika kita diolok, itu semangat itu harus lebih besar, bahwa saya akan menunjukkan bahwa saya bisa. Jadi ini beberapa tips. Yang keempat, yang kelima, jangan bangun sekolah untuk jadi apa di sana. Itu yang penting. Kalau kita mau bangun sekolah untuk jadi apa di sana, kita setelah bangun sekolah pasti bagigit. Pasti bagigit. Orang tutup kembali. Tutup bisa tutup. Karena orang mau datang sana, nanti kita dulu. Tetapi saya dengan moto saya bahwa saya bukan rotan, saya cuma akar. Dan ketika rotan itu datang, saya tahu diri, saya pasti mundur. Mundur bukan mundur dengan lalu melihat doang, tidak. Saya mundur, tetap saya menunjang, saya tetap mendukung. Karena apa? Tujuan kita bukan jadi apa, tujuan kita adalah membuat apa. Itu semangat yang saya miliki. Dan jika ada teman-teman yang punya visi, punya misi, mari memulai dari nol. Jauh lebih bahagia jika melanjutkan orang pungut. Terima kasih. Kawan-kawan, itu dia ketemu punya bawang-bawang dengan Bro Julius, Om Julius yang begitu luar biasa. Dan semoga ini video bisa jadi motivasi dan inspirasi buat kawan-kawan yang nonton. Dan yang terakhir, Om Julius ini juga seorang YouTuber. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share di channel mana? Bilkonis Channel. Di situ ada konten-konten yang luar biasa juga. Jadi kawan-kawan jangan lupa. Oke, itu dia. Makasih Om Julius sudah berbagi dengan beta di Om Juli Channel. Dan ketong harap ini konten jadi sesuatu buat orang lain. Hormat. Siap, gerak. Oke kawan-kawan, itu dia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share apabila konten ini bermanfaat. Kalau sonde bermanfaat, lewat. Bye-bye. Iya,